Ramadan gak cuma soal lapar dan haus, tapi juga soal paham bahasa Arab. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masih semangat puasa hari ini? Pasti ada yang udah mulai agak lemes tapi tetap kekeh ngejar pahala. Keren. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah untuk kembali belajar dan menambah ilmu. Yap, bahasa yang kadang kita cuma dengar waktu sholat atau pas ngaji, tapi nggak terlalu paham artinya. Apa? Ya betul, bahasa Arab. Coba deh kita flashback ke kegiatan Ramadan kita tahun kemarin. Pertama, baca Al-Quran, ngejar banget nih untuk khatam 30 juz. Yang kedua, rajin sholat tarawih. Yang ketiga, dengerin ceramah. Tapi pernah nggak sih kita itu berhenti sejenak dan berpikir, apa sih arti ayat yang aku baca tadi? Atau waktu imam lagi baca surat yang panjang banget pas sholat tarawih, kita malah mikirin, menu buka puasa apa ya hari ini? Terus mau jajan apa ya? Nah, here's the thing, Allah turunin Al-Quran dalam bahasa Arab bukan tanpa alasan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Quran Surat Yusuf ayat 2. Ini adalah jaminan langsung dari Allah bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kita paham dan bukan sekedar baca. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari agamamu. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kenapa? Terus kita bertanya, kenapa? Karena pertama, sholat kita dalam bahasa Arab, Al-Quran kita dalam bahasa Arab, doa-doa utama dalam bahasa Arab. Nah, tanpa memahami bahasa Arab, kita tuh seperti punya petunjuk jalan, tapi buta huruf. Sedih banget kan? Nah, Ramadan ini jadi waktu yang sangat tepat untuk kita belajar dan memulai untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa coba? Yang pertama, vibes-nya tuh lagi adem, jiwanya lagi bersih, otaknya lebih siap menerima ilmu. Nah, waktu kita juga lebih banyak daripada kita scroll TikTok berjam-jam. Lebih baik kita mengalokasikan 30 menit aja. Itu udah bisa bantu kita untuk belajar kosakata baru. Plus pahalanya double-double banget teman-teman, karena kita dalam keadaan berpuasa, kita juga sedang belajar. Nah, plusnya lagi ketika kita belajar bahasa Arab dan itu di bulan Ramadan, otomatis kita bisa langsung praktek pas tarawih, tadarus Al-Quran, dan kita sedang baca doa buka puasa, ilmunya langsung bisa kepake. Kita bisa langsung kepo tuh artinya apa ya, seperti itu. Nah, saya kasih contoh gampang ya teman-teman. Waktu kita baca doa buka puasa, contoh simpelnya. Nah, kalau kita cuma hafal, kita bacanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, tapi kalau kita ngerti artinya, kayak ditambah, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Jadi beda banget kan, rasanya tuh kayak yang satu cuma hafalan, tapi yang satu itu hati kita tuh ikut ngobrol gitu sama Allah. Nah, sekarang saya mau kasih tips simple untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Arab di bulan Ramadan. Kita nggak perlu muluk-muluk, kita mulai dari hal-hal yang kecil sekali. Satu kata sehari. Jadi setiap satu hari kita akan belajar satu kosakata bahasa Arab dari bacaan sholat atau Al-Quran. Contoh hari ini kita belajar Rob.
artinya Tuhan atau Robbi, Tuhanku. Besok kita akan belajar rahmah, artinya kasih sayang. Nah, kalau kita konsisten dalam 30 hari, kita udah dapat 30 kosakata baru. Nah, yang kedua, selain dari tadi kosakata setiap hari, kita bisa pakai Al-Quran digital yang ada di HP masing-masing. Nah, nanti kalau pas baca terus kita nggak ngerti artinya, kita bisa tap, terus kita bisa langsung lihat deh artinya apa. Selanjutnya, kalau dulu dengerin tadarus di masjid itu hanya menyimak, coba sekarang kita bawa Al-Quran atau sambil kita buka HP, ikutin bacaannya, terus sambil lihat artinya. Nah, yang terakhir nih yang paling seru, buat grup WA belajar. Bisa diajak temen 3-5 orang, terus kemudian nanti share kosakata bahasa Arab di situ, nanti teman-teman bisa belajar pakai kosakata tersebut untuk kalimat sehari-hari atau cari contoh-contoh yang ada di Al-Quran dan bacaan sholat. Nah, dengan cara itu teman-teman nanti bisa dalam 1 bulan Ramadan belajar bahasa Arabnya dengan maksimal. Nah, sekarang banyak selain itu konten-konten yang menarik banget dan fun yang ada di YouTube dan TikTok seputar bahasa Arab. Cari aja sesuai dengan usia kalian yang relevan. Dulu saya juga ngerasa bahasa Arab itu susah banget, tapi pas mulai belajar sedikit demi sedikit ternyata asik juga loh. Kayak nemuin kado atau kode rahasia Al-Quran yang selama ini cuma kita baca tapi belum kita ngerti. Contoh sederhananya nih teman-teman, kalian tahu kan arti kata Ramadan itu apa? Nah, Ramadan itu dalam bahasa Arab akar katanya adalah Romido Yarmudu, yang bermakna panas terik, membakar, atau menghanguskan. Jadi Ramadan itu adalah bulan di mana dosa-dosa kita tuh seperti dibakar dan di bumi hanguskan. Keren banget kan? Selanjutnya yaitu kata rahmah. Rahmah tuh banyak banget di Al-Quran, artinya kasih sayang. Nah, asal katanya itu rohimah. Dalam bahasa Arab itu artinya kasih sayang. Nah, lucunya dan amazingnya, di dalam Al-Quran kata rohimah atau kata rohmah ini disebutkan 114 kali sama jumlahnya dengan jumlah surat yang ada di Al-Quran. Keren banget, ini tuh bukti bahwa Al-Quran itu adalah bahasa di mana penuh hikmah. Al-Quran itu adalah kalamullah, di mana tandanya presisi makna, strukturnya sistematis, dan ritmenya indah. Nah, teman-teman, Ramadan ini semoga bukan hanya jadi ajang kita untuk cepet-cepetan siapa yang hatam, tapi tentang siapa yang lebih dekat sama Allah dan Al-Quran. Bayangin nih kalau orang tua kita kirim WA panjang banget pakai bahasa yang kita nggak ngerti, pasti kita effort banget kan untuk translate dulu ke bahasa yang kita pahami. Nah, Al-Quran itu seperti itu teman-teman. Jadi dia tuh ibaratnya kayak chat dari Allah yang isinya tuh petunjuk hidup kita, tapi masa kita cuekin, masa kita nggak ngerti artinya, kan sedih ya. Nah, semoga Ramadan ini menjadi titik balik hubungan kita agar lebih baik dengan Allah dan Al-Quran. Bukan sekedar dibaca Al-Qurannya, tetapi dipahami. Bukan sekedar dilantunkan, tetapi dihayati. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Allahumma rzuqna fahma kitabik wa ilma lisanik waj'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, berikan kami pemahaman terhadap kitabmu, ilmu tentang bahasamu, dan jadikan kami termasuk ahlul Qur'an. Semangat puasanya, semangat belajarnya. Sampai ketemu di kultum tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.